Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Yamatul Maula dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan jurnal kedua saya yang saya share di Sinta yang berjudul Evaluasi Persediaan Perishable Raw Material pada Industri Kecil Menengah Makanan Olahan menggunakan Multi-Item Economic Order Quantity. Ini ada penelitinya adalah Vera Syahmer, Nadia Riselin, Rafki Adinata. Jurnal ini memiliki latar belakang yaitu bahan baku perishable itu cepat rusak seperti ubi jalar dan ghost pepper itu beresiko tinggi bila tidak dikendalikan dengan baik. Kemudian IKM Kampun ini memiliki sistem pengendalian persediaan yang belum efektif sehingga sering mengalami kekurangan bahan baku, kenaikan harga drastis, dan gangguan produksi. Dibutuhkan pendekatan seperti economic order quantity, yaitu pendekatan kuantitatif untuk mengefisiensikan biaya dan menjamin kelangsungan produksi. Metodologi penelitiannya ini ada dilaksanakan di IKM Kampun, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan objek berupa persediaan perishable raw material, pembuatan serundeng pada IKM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah menghitung persediaan saat ini dengan metode konvensional, melakukan evaluasi persediaan menggunakan metode EOQ multi-item yang memperhitungkan masa kadaluarsa dan diskon pada perishable raw material, serta membandingkan persediaan antara metode konvensional dengan metode yang diusulkan. Langkah-langkah analisnya itu ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini menggunakan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif. Kemudian ada pengolahan dan analisis data. Adapun rumus metode EOQ multi-item sebagai berikut. Oke, setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelitian ini membandingkan dua metode persediaan, yaitu metode konvensional dengan metode EOQ multi-item yang memperhitungkan kadaluarsa dan diskon pemberian. Ini ada tahapannya: pengumpulan data, kemudian proses pemilihan bahan baku, kartis bahan baku. Ini ada kebutuhan bahan baku juga. Dan kemudian biaya persediaan. Biaya persediaan itu ada yang pertama biaya pembelian. Berikut rincian ini biaya pembeliannya. Kemudian ada biaya penyimpanan juga. Lanjut, penentuan jumlah persediaan bahan baku optimal berdasarkan masa kadaluarsa dan unit diskon. Langkah pengolahan data pada tahapan ini, yang pertama itu menghitung selang waktu siklus optimal. Jadi ada ini rumusnya: S itu biaya per pembelian itu 10.000, DJ itu permintaan tahunan. Ini ubi sebanyak 1.600 kg dan ghost pepper sebanyak 80 kg. P2J harga beli bahan. Itu harga beli bahannya itu ubi 6.000 per kilogram dan ghost pepper itu 44.000 per kilogram. H itu fraksi biaya simpan. Fraksi biaya simpan ubi itu ada 5% dan ghost pepper itu 15%. T1 itu mur produk yaitu 4 hari. Kemudian dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Dan didapatkan hasil selang waktu siklus optimalnya itu adalah 0,14 tahun.
Ini juga ada rinciannya, dia waktu siklus optimal sebesar 51 hari, sedangkan umur waktu produk hanya 4 hari. Maka akan terjadi keterlambatan produksi selama 49 hari. Jadi waktu siklus optimal harus sama atau tidak bisa lebih dari umur produk, yaitu selama 0,011 tahun. Tahapan kedua yaitu menghitung KJ-nya. KJ itu jumlah persediaan optimal. Itu menggunakan data, DJ itu permintaan tahunan. Itu permintaan tahunan umbi sebanyak 1.600 kg dan ghost pepper sebanyak 80 kg. TS itu selang waktu siklus optimal tadi yang kita dapat. Maka dapat dihitung bahan baku ubi itu 1.600 kg dikali 0,011 tahun, itu jumlah persediaan optimal ubinya itu ada di 17,6 dibulatkan menjadi 18 kg. Dan kemudian bahan baku ubi ini 80 kg dikali 0,011 tahun, itu hasilnya 0,88 dibulatkan jadi 1 kg. Ini kan karena harga ghost peppernya yang didapat kilogram itu kan lebih kecil dari 5 kg, maka harga pembelian ghost pepper itu tidak menggunakan harga diskon, tapi tetap menggunakan harga normal, yaitu 44.000 per kilogram. Ini kemudian ada perhitungan total biaya persediaan bahan baku. Itu menggunakan data S, yaitu biaya per pemesanan, yaitu 10.000. TS selama selang waktu siklus, yaitu 0,011 tahun. P2 aja harga beli bahan. Ubi itu 4.500 kg dan ghost pepper 44.000 per kilogram. DJ itu permintaan tahunan ubi sebanyak 1.600 kg. Permintaan tahunan ghost pepper itu sebanyak 80 kg. Kemudian fraksi biaya simpan ubi 5% dan ghost pepper 15%. TC total biaya persediaan. Kemudian maka dapat dihitung. Jadi dari hasil perhitungan ini didapat total biaya persediaan itu adalah 11.633.175. Kemudian perhitungan total biaya persediaan bahan baku. Ini ada Q adalah rata-rata kebutuhan bahan baku, T adalah total biaya persediaan, D total kebutuhan bahan baku, dan S adalah biaya pemesanan. Ini menghitung rata-ratanya dulu, didapatkan 9,33 kg. Sehingga dapat dihitung biaya pemesanan atau pembelian, yaitu kemudian TIC-nya itu didapatkan 1.800.000. Ini ada biaya persediaan saat ini. Biaya bahan bakunya itu ada 13 juta dan biaya transportasinya itu 1.800.000 dan kemudian biaya penyimpanannya itu sebanyak 1.008.000 rupiah. Jadi total biaya keseluruhan itu adalah 15.928.000. Selanjutnya itu ada analisis perbandingan biaya persediaan saat ini dengan metode IOQ multi item dengan pertimbangan masa kadaluarsa dan unit diskonnya. Jadi kan yang di atas itu udah didapatkan total biayanya itu adalah 15.928.000 dan menggunakan metode IOQ-nya tadi multi item dengan pertimbangan masa kadaluarsa dan unit diskonnya itu adalah sebesar 11.633.975. Ini perbandingannya, itu ada biaya bahan baku. Kalau misalkan kita menggunakan metode konvensional itu 13.120.000, sedangkan dengan metode IOQ-nya itu cuma 10.720.000. Dan kemudian biaya transportasi menggunakan metode konvensional itu ada 1.800.000, sedangkan metode IOQ-nya itu 840.000.
Kemudian total biaya persediaan itu dengan menggunakan metode konvensional itu ada 15.928.000, dan sedangkan metode IAQ-nya itu 11.633.975. Jadi total biaya persediaan menggunakan metode konvensional itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan IAQ-nya. Artinya itu dengan metode IAQ perusahaan bisa hemat hingga 4.294 per tahun. Ini karena IAQ itu membantu kita beli dengan jumlah optimal, manfaatkan diskon dan kurangi biaya bangkrut. Maaf sedikit typo, kurangi biaya angkut bukan bangkrut. Implikasi manajerialnya itu memiliki evaluasi memberikan manfaat yang nyata. IKM membantu IKM untuk menentukan selang waktu pemesanan dan kuantitas persediaan bahan baku yang optimal. Kemudian pengendalian persediaan menjadikan IKM lebih efisien dan dapat menghasilkan pengurangan total biaya persediaan yang berpengaruh pada keuntungannya. Selain manfaat dari evaluasi yang dilakukan, terdapat tantangan yang dimiliki IKM, yaitu mengenai ketersediaan bahan baku di pasar terkhusus untuk ubi. Hal ini disebabkan karena tidak banyak pedagang di pasar yang menyediakan jumlah yang banyak. Untuk itu, IKM kemungkinan harus melakukan pembelian ke beberapa pedagang atau jika memungkinkan mencari supplier tetap untuk dapat memasok ubi dalam jumlah, waktu, serta kualitas yang tepat. Oke, kemudian yang terakhir kesimpulan. Berdasarkan hasil evaluasi persediaan menggunakan metode multi-item IAQ dengan mempertimbangkan kadaluarsa dan unit diskon, dapat diketahui bahwa dengan melakukan pengendalian persediaan dapat memberikan manfaat, yaitu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan persediaan yang dibutuhkan seperti studi kasus IKM kampung ini. Selain itu, pengendalian persediaan juga dapat meningkatkan efisiensi perusahaan terkait dengan proses penyediaan persediaan, seperti penggunaan waktu dan tenaga untuk mendapatkan persediaan. Penggunaan metode multi-item IAQ itu tidak hanya dapat digunakan pada perusahaan skala kecil seperti IKM kampung ini, tetapi juga dapat diterapkan pada perusahaan dengan skala yang lebih besar, dengan harapan dapat memberikan manfaat yang jauh lebih besar. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.